Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, marilah pelajaran akidah akhlak. Materi yang pertama ini kita mulai. Sebelumnya mari kita baca atau berdoa bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian pertama adalah memahami akidah Islam. Secara keseluruhan materi ini memuat standar kompetensi atau kompetensi dasar, indikator, peta materi atau daftar isi. Peta materi meliputi yaitu dari memahami akidah Islam. Pertama, peta materinya adalah pengertian akidah Islam. Yang kedua, dasar-dasar akidah Islam yang meliputi Al-Quran dan Al-Hadis. Yang ketiga adalah tujuan akidah Islam. Yang keempat, iman, Islam, dan ihsan. Dan yang terakhir adalah hubungan antara iman, Islam, dan ihsan. Ditutup dengan evaluasi. Standar kompetensinya yaitu memahami dasar dan tujuan akidah Islam. Supaya kita mengetahui tentang standar kompetensi tadi atau memahami akidah Islam, ciri-cirinya kita dapat atau mampu menjelaskan tentang pengertian akidah Islam. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan tentang tujuan akidah Islam. Nomor 3, peserta didik mampu menunjukkan dalil tentang dasar akidah Islam dari Al-Quran. Yang keempat, peserta didik mampu menunjukkan dalil tentang tujuan akidah Islam dari Al-Quran. Dan yang kelima, peserta didik mampu menjelaskan pengertian iman, Islam, dan ihsan. Serta nomor 6, peserta didik mampu menjelaskan hubungan iman, Islam, dan ihsan. Dilanjutkan materi yang pertama dengan skema pengertian akidah Islam. Secara bahasa adalah aqodah ya itu aqidatan, jamak dari aqaid yang artinya diikat, yang dipukul, yang disimbolkan, yang dikokohkan, yang dijanjikan. Ini menurut ensiklopedi Hukum Islam jilid 1 halaman 78. Menurut istilah, yaitu suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Sekarang nomor 2, menurut akidah menurut istilah adalah unsur-unsur yang harus dibenarkan dengan hati dan diterima dengan rasa puas, serta terhujam kuat dalam lubuk jiwa yang tidak dapat digoncangkan oleh keraguan-raguan. Kalau disimbolkan, akidah Islam adalah dasar-dasar pokok keyakinan atau kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh orang Islam, dipegang teguh, mantap dan sepenuh hati tanpa ada keraguan sedikit pun di dalam hatinya. Sekarang pengertian akidah Islam. Nomor 2, menurut akidah menurut istilah adalah unsur-unsur yang harus dibenarkan dengan hati dan diterima dengan rasa puas serta terhujam kuat dalam lubuk jiwa yang tidak dapat digoncangkan oleh keraguan-raguan. Kalau disimbolkan, akidah Islam adalah dasar-dasar pokok keyakinan atau kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh orang Islam, dipegang teguh, mantap dan
sepenuh hati tanpa ada keraguan sedikitpun di dalam. Materi selanjutnya adalah dasar-dasar akidah Islam. Yang pertama dasarnya adalah Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Itu merupakan dasar pokok akidah Islam yang paling utama sebagai sumber dari segala sesumber hukum. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman. Dasar yang kedua adalah Al-Hadis. Al-Hadis ialah segala ucapan, perbuatan, dan takrir atau sikap diam Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Alasan hadis dijadikan dasar pokok akidah Islam setelah Al-Quran adalah A. Segala ucapan Rasulullah berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang B. Allah telah memberikan petunjuk kepada manusia agar mengikuti kebenaran yang disampaikan Rasulullah SAW. C. Hadis merupakan penjelasan dari beberapa ayat Al-Quran yang masih bersifat global. Sekarang tujuan akidah Islam. Yang pertama adalah meluruskan niat atau tujuan ibadah. Yang nomor dua, menghindarkan diri dari kesesatan. Nomor tiga, berkeyakinan secara benar. Yang keempat, supaya terjaga dari kemusyrikan. Yang kelima, memupuk dasar ketuhanan yang ada pada diri kita dan dikembangkannya. Yang terakhir adalah supaya manusia dapat bahagia di dunia maupun di akhirat. Sekarang setelah kita mengetahui tentang materi akidah Islam tadi, termasuk dasar-dasarnya, maka kamu harus mampu menjawab pertanyaan yang ada di bawah ini. Hanya 4 soal. Nah, kamu jelaskan, jawab dengan jelas dan benar. Yang pertama, jelaskan pengertian akidah secara bahasa dan istilah. Yang kedua, jelaskan pengertian akidah Islam. Yang ketiga, jelaskan 3 alasan hadis dijadikan dasar hukum akidah Islam. Yang kedua. Yang keempat, jelaskan 3 tujuan mempelajari akidah Islam. Demikian materi bab 1 akidah akhlak yang dengan judul atau tema memahami akidah Islam bagian pertama ini. Selamat anak-anak untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh Pak Guru ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.